Assalamualaikum teman-teman setia penonton podcast Halaman Belakang, kembali lagi bersama kami. Pada episode kali ini kita akan membahas yang sedang Viral, menjadi sedang hot, viral sedang dan panas. berita di mana-mana ya. Dari mana-mana. Bencana alam Bencana alam. di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Iya. Nanti kita kupas faktor apa saja yang menyebabkan Iya. hal itu terjadi, dan ya kita berbelasungkawa atas kejadian tersebut. Semoga teman-teman kita di sana diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga cepat berlalu, dan pemerintah dan beberapa pihak terkait cepat melakukan penanganan Iya. agar korban dapat bisa diselamatkan. Iya. Tapi teman-teman disclaimer dulu ya, kita di sini bukan sebagai pakar dan kita hanya memandang sebagai orang yang hidup dengan kehidupan kita pribadi, seperti saya mengajar di pesantren, mengajar anak-anak, dan Bung Tomo ini sebagai orang yang sibuk di instansi pemerintahan. Jadi bukan berarti mungkin nanti ada penjelasan kita yang macam-macam. Jadi bukan untuk kita menghakimi satu sama lain, Tidak. bukan. Tapi kita ingin tahu sih kenapa hal itu bisa terjadi. Sesuai apa yang kita lihat di media sosial lah. Ya, pertama mungkin kalau terjadinya bencana alam ya seperti tanah longsor, banjir bandang segala macam. Ya, pertama kalau dari data BMKG itu kan memang mengatakan Indonesia itu mengalami perubahan cuaca yang ekstrim, sehingga hujan turun dengan sangat lebat. Itu faktor secara iklim gitu. Nah, ada faktor lain juga yang mempengaruhi, itu karena kerusakan alam dan ya ulah manusia sendiri. Ya. Ya, nah itu yang harus jadi perhatian kita gitu loh. Iya, betul. Untuk mencegahnya agar tidak terjadi lagi di kemudian hari atau di tempat-tempat lainnya. Tempat-tempat lainnya yang masih terjaga hutannya, keasriannya. Mari kita jaga sama-sama untuk menghindari hal itu. Dan saya melihat di beberapa media, kita tidak membicarakan tentang iklim lah mungkin ya. Mungkin faktor yang kerusakan alam tadi yang disebabkan oleh sebagian manusia. Gitu. Saya lihat di beberapa media ternyata penggundulan hutan itu di sana sangat masif rupanya. Di Sumatera ya, saya lihat di beberapa reels yang mereka upload dari tahun 2003 sampai tahun 2024 itu luar biasa. Penggundulan hutannya luar biasa. Saya kira di kabupaten kita sih itu sudah masif. Tapi ternyata mereka di sana luar biasa. Lebih gila lagi. Tanpa ada reboisasi lagi itu. Iya, betul. Ketahuannya kan ketika banjir yang luar biasa ini, banyak gelondongan kayu yang terseret arus itu. Iya. Begitu banyak sekali hasil potongan-potongan itu. Nah, ini kan berarti ada celah di situ ya. Kan harusnya ada fungsi pengawasan di situ kan. Iya, ada AMDAL-nya kalau misal pun menebang hutan itu kan ada tebang pilihnya gitu kan. Sistem ini kan berarti ada yang bermain di situ. Iya, tanpa memikirkan dampak itu ke masyarakat banyak, hanya memikirkan keuntungan pribadi perusahaannya. Jadi akhirnya ya seperti ini ya jadi jadi evaluasi kita untuk ke depannya, dan daerah kita semoga ya sampailah terjadi seperti itu. Iya. Dan lagi-lagi ya kami berbelasungkawa atas apa yang telah terjadi di pada kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita di daerah Sumatera. Itu sangat menyayat hati. Pertama karena kita bangsa Indonesia yang terkenal dengan alamnya. Yang kedua karena hal itu terjadi secara besar dan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang sangat menyayat hati lagi, mohon maaf ya, saya tidak tahu bagaimana yang terjadi, tapi pemerintah kelihatannya yang kita lihat, kita cuma bisa melihat ya, kita nggak bisa mengetahui seluk beluknya apa yang terjadi di dalam, tapi yang kita lihat sepertinya lambat untuk menanggulangi hal tersebut. Dan itu tidak sedikit 3 provinsi ya. Iya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.
luar biasa loh. Itu besar loh, bukan kecil, itu bukan Iya. itu bukan kecil, Bung, itu besar, Bung. Dan sebelum terjadinya bencana itu tidak ada alarm atau apa gitu ya. Soalnya Iya, masyarakat juga tiba-tiba gitu kan. iya, Kalau negara maju kan biasanya ada alarm tersendiri sebelumnya itu. Nggak tahu apa belum dikembangkan atau gimana. Atau pas saat kejadian tidak berfungsi. Ya negara kita ya sering seperti itu kan. iya, CCTV aja saat genting malah mati gitu kan. iya. Padahal ya, Eh, ya seperti itulah. Sensitif. mm-mm. Nah, kira-kira dari bencana alam ini yang Bung Tomo lihat sendiri tuh apa sih kira-kira sih? Maksudnya yang maksudnya yang menyentuh hati Bung Tomo sehingga ketika hal ini terjadi dan kita tahu berita itu ada, maksudnya ngapain sih kita sih? Pertama kita sedih melihat para korban yang Iya. menerima mengalami bencana alam seperti itu kan. Ya kehilangan keluarga, rumah dan Iya, seluruh hartanya dengan sangat tiba-tiba tanpa tanpa ada aba-aba. Kalau iya, gunung meletus kan biasanya ada erupsi dulu, ada segala iya, macam gitu betul, kan. Ini betul. kan lagi ada yang pergi ke pasar terseret tiba-tiba segala macam. Itu pertama ya sedih lah melihat. Yang kedua kita melihat faktor apa sih sebenarnya yang menyebabkan itu gitu kan. Nah, kemudiannya kan kedepannya bisa kita antisipasi agar tidak terjadi lagi. Nah, sebagian besar ya memang karena ulah sebagian manusia itu tadi Iya, betul. melakukan apa kerusakan hutan. Ya memang banyak faktor. Terjadinya bencana alam itu banyak faktor. Dia itu bukan apa single faktor sebenarnya, Iya, tapi ada faktor yang memang memiliki peranan yang besar untuk terjadinya bencana tersebut, yang itu tidak semerta-merta hanya sebulan 2 bulan iya, di telah telah apa namanya telah berlangsung, kemudian betul. kemudian alam kemudian tidak mampu untuk berinteraksi dengan baik, Mm-mm. akhirnya terjadilah bencana alam. Iya, Sebenarnya bukan sebulan 2 bulan kan, perlu bertahun-tahun gitu perlu kan. bertahun-tahun sampai alam itu memang betul-betul rusak. Rusak, kita bisa katakan itu rusak. Ya, jadi saya ingat lagunya Ebit G. Ade itu. Nah, gimana tuh, gimana? Mungkin alam telah bosan melihat Lihat tingkah tingkah kita kita yang penuh yang salah, selalu salah dan bangga dengan bangga. dosa-dosa. Iya, Manusia ya zaman sekarang makin gitu ya. Jadi dosanya itu bukannya malu, tapi malah bangga dengan dosa-dosa. Sehingga alam itu muak dan eh, mengeluarkan ininya peringatan lah buat manusia mungkin. Mungkin dari pandangan pesantren tentang kerusakan alam itu kan ada ya untuk menjaga alam segala macam. yang kau dari apa dari pandangan pesantren sendiri, jujur saya agak 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 apa namanya agak agak kesal. Agak kesal begini. Apakah berdosa untuk merusak alam? Apakah merusak alam itu berdosa? Apakah zalim terhadap alam? Mm. Jujur saya tidak pernah mendapatkan kajian secara detail tentang hal tersebut. Padahal di masa globalisasi, terutama di tahun 2025 ini, banyak terjadi bencana alam yang itu faktor yang paling besar disebabkan oleh manusia. Dan di era-era sekarang ini, para elit global juga berusaha bagaimana caranya untuk mengembangkan green technology dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya dalam sisi agama harusnya agama Islam terlebih dahulu menjadi pelopor. Yeah. Sebagaimana agama Islam menjadi pelopor dalam bidang peradaban, moral pada saat itu ya. Betul. Kenapa kita sendiri kayaknya enggak ada? Tidak tergerak di Iya, hal itu. kayaknya enggak ada. Kita untuk apa, untuk aktivis-aktivis yang apa namanya berusaha untuk mencegah eksploitasi alam secara berlebihan, itu ya Mungkin ada. tapi Cuman sebagian kecil ya. tapi yang saya nampak itu negara-negara yang notabene bukan di kebanyakan di situ bukan orang Islam atau Muslim. Bahkan yang negara-negara yang besar Muslimnya dan dikenal sebagai negara Islam, mereka
mengeksploitasi alam mereka sendiri secara berlebihan untuk meraih keuntungan yang besar, dan mereka memainkan bisnis di situ. Ya bisa kita lihat bagaimana bisnis pertambangan minyak dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di situ, dan emas, nikel, apalagi emas sampai kemarin di Sudan itu sampai seperti itu kegambaran orang Islam yang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga para malaikat juga berkata kan, seakan-akan komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi sepertinya memang enggak ada. Sebenarnya orang Islam tidak mengambil andil di sini untuk masalah kepentingan sumber daya alam ya. Yang saya lihat ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kan juga berfirman tadi yang saya sebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan penggantiku di atas muka bumi. Kemudian seakan-akan itu menjadi pengingat bagi kita, reminder bagi kita, tapi seakan-akan malaikat di sini seakan komplain. Tapi malaikat mustahil untuk komplain ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau jadikan di atas muka bumi itu penggantimu, tapi bukan penggantimu, malah mereka yang justru merusak muka bumi dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, tapi kami tetap mengkultuskanmu dan menyucikanmu dan bertasbih kepadamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya, ini menjadi reminder bagi kita. Apakah, terutama kita yang muslim ya, apakah kita ini memang berdosa ya? Apakah berdosa untuk mengeksploitasi alam sedemikian rupa? Dan apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang muslim, apa yang kita harus lakukan? Mungkin bisa kita mulai dari rumah. Kalau memanfaatkan alam dengan bijak, ya monggo silakan. Tapi jangan berlebihan sampai merusak alam dan merusak lingkungan sekitar. Bahkan lagi yang parah berdampak kepada orang banyak ya. Iya, itu berdampak pada orang banyak untuk kepentingan orang sedikit. Padahal justru agama Islam terkenal dengan mementingkan kebutuhan orang lebih banyak daripada orang yang lebih sedikit. Maslahatul am itu muqaddam daripada maslahatul yang tidak am. Maslahatul khas, maslahat yang lebih umum dikedepankan daripada maslahat yang khusus. Sebagaimana ketika para sahabat ketika dalam perang mereka ditawari air minum, mereka dalam posisi mereka sangat haus, kemudian mereka mereka bilang berikan kepada fulan dan berikan kepada fulan. Mereka mementingkan kepentingan orang lain dan baru kepentingan diri sendiri gitu. Baru kepentingan diri sendiri. Ya, tapi kita tidak bisa memaksa orang lain memang. Berarti harus aktivis atau organisasi banyak memperhatikan di sini ya, bidang ini ya, yang luput dari perhatian kita bersama. Tapi sebenarnya para aktivis juga getol masalah ini. Mereka terus-menerus mencoba untuk menyuarakan. Ya. Tapi mungkin yang dilawan ini kuat mungkin ya. Iya. Punya backingan berlapis-lapis sehingga suara mereka tidak terdengar gitu. Saya kurang paham juga Bung Tomo. Tapi sekarang kan masalah banjir di Sumatera ini juga kayaknya kalah sama kasus perselingkuhan. Tahu enggak nyenengan? Siapa? Kasusnya itu Inara Rusli. Oh iya. Itu lebih ramai daripada atau itu ya, atau fit saya yang bermasalah. Tapi sepertinya itu lebih ramai. Mungkin beranda gosipnya lebih banyak. Tadi kita jeda sebentar. Iya, soalnya masuk maghrib. Iya, azan maghrib kita sholat bentar. Dan itu kita lanjut lagi ya. Oke, siap. Jadi sampai mana obrolan kita tuh? Tadi obrolan kita sampai kenapa sayangnya di Indonesia ini, bukan Indonesia ya, kasus-kasus atau berita-berita yang seperti terjadi di Sumatera itu tertutupi dengan berita-berita yang hot, yang sebenarnya tidak terlalu urgent gitu. Iya, nggak terlalu urgent. Tapi mungkin karena
konsumennya senang berita-berita yang seperti itu kan. Iya, memang mungkin Yang kualitas cepat, masyarakat kita. mudah dicerna gitu kan. Jadi bahan gosip di warung Iya, kopi, di segala heeh, macam. heeh, heeh. Karena yang terlalu berat kan menambah beban berat ya, Iya, dan pikiran juga iya. kan. Jadi Ya, mereka cuek, mereka lebih akan gampang komen di perkara yang memang mereka lebih lebih mudah untuk mengerti. apa karena faktor ekonomi juga ya? Ya, Maksudnya faktor Bang? ekonominya sudah pendapatan kecil, Hmm, harga mahal, pajak banyak gitu kan. Daripada mikir hal-hal yang berat, nah mending bahas yang gosip-gosip bisa juga kayaknya itu. remeh gitu kan. Bisa juga kayaknya Iya. itu. Soalnya memang udah males. Dan malah Nggak semua. ngapain, apa yang mohon maaf, Hmm, apa yang kita bisa berbuat dengan iya, apa yang terjadi di betul, Sumatera. Mohon maaf ya teman-teman ya. Bukan menganggap remeh apa yang terjadi di Sumatera. Itu sangat memilukan sekali. betul. Tapi lagi-lagi apa yang kita bisa berbuat? Sebenarnya bisa sih, Bang. Kita bisa, tapi tidak tahu juga. Harus kita, ombak kita besar sekali ombak kita. Ya mungkin mikir diri sendiri dan keluarga saja udah sangat berat gitu kan. Iya, Jadi kebanyakan orang akan berpikiran seperti itu. ngapain ya mikir pemerintahan lagi segala macam. Tapi menurut pendapat Bung Tomo, apakah mungkin dari rumah yang kecil itu kita bisa merubah satu masyarakat yang besar? Bisa, bisa. Eh, Kenapa Bung Tomo punya pikiran seperti itu? Kenapa bisa mendapat jawaban bisa? Boleh jelaskan nggak ke teman-teman kira-kira? Oh iya. Jadi kalau untuk merubah suatu hal yang besar, pasti dimulai dari hal yang kecil. Tidak bisa langsung merubah dalam seketika gitu. Iya, betul. Sama seperti kerusakan alam tadi, Iya. bukan 1 hari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, Iya. tapi bertahun-tahun baru terjadinya kerusakan besar. Nah, kebaikan atau hal yang bagus juga seperti itu menurut saya. Anggap saja di kompleks ini ada 50 kakak, 50 rumah. Terus dimulai dengan hal-hal kecil misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan menanam pohon di sekitar rumah. Ya, tidak semualah, mungkin ada separuhnya saja dari kompleks itu. Nah, di situ akan muncul perubahan yang berarti. Iya. Dan ketika kebaikan itu ditunjukkan, ditampakkan, orang sekitar yang belum nanam atau membuat kebaikan itu kan akan terbawa juga kan. Iya, betul, betul. Ternyata tetangga saya udah mulai menjaga lingkungan nih, Iya, tidak betul. buang sampah sembarangan, mulai menjaga lingkungan dengan baik. Nah, apalagi kalau dilakukan secara masif di iya. beberapa tempat secara Betul. serentak. Dan saya lihat beberapa instansi dan beberapa organisasi juga sudah bagus dan mengarahkan hal seperti itu, seperti penanaman 1000 pohon misalnya. Iya. Nah, ini bagus sekali tujuannya. Tapi saya belum pernah lihat kelanjutannya. Iya, betul. Ini Kelanjutannya misalnya program merawat Iya, 1000 pohon yang sudah ditanam kan iya, nggak ada. ada. Benar-benar kontinuitas atau keberlangsungan dari program tersebut kayaknya jarang kita temukan. Mungkin ada menanam 1000 pohon mereka upload dan ya, posting kemana-mana. tapi kita tidak tahu pohon itu tumbuh apa Iya, tidak. betul. Atau keberlanjutan setelah itu apa yang harus kita lakukan untuk supaya pohon itu tetap lestari dan lain sebagainya. Dan penting sebenarnya untuk kita memahami Bung ya, bahwasanya memulai dari hal yang kecil tuh bisa menimbulkan perkara yang besar. Efek dari hal kecil yang kita rawat dan kita mulai, yang kita intens dalam hal tersebut bisa menimbulkan efek yang besar di kemudian hari. Ya mungkin ini yang jadi jadi PR kita bersama. Oke, kita sedih di masalah Sumatera, tapi bagaimana kita orang pribumi, kita yang tinggal di bumi pertiwi, harusnya kita lebih memahami dan lebih mengetahui tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan alam kita. Ya, tapi sayangnya sepertinya infrastruktur yang ada di masa sekarang ini bertentangan atau berlawanan dengan alam. Mungkin kita bisa lihat Cina mencoba untuk membangun infrastruktur tanpa mereka bermusuhan dengan alam. Ya. Bahkan alam dimodifikasi sedemikian rupa menjadi ladang hijau. Pasir gurun gitu. Iya, betul. Itu luar Keren. biasa, keren. Jadikan tempat tumbuh hijau segala macam. Iya. Mereka dengan negara yang seperti itu saja bisa merawat alamnya dengan sangat baik gitu ya. Kita yang udah benar-benar tinggal menikmati, merawatnya kok malah nggak bisa gitu, malah merusak segala macam.
Mungkin karena memang kita berada di zona nyaman. Ya, makanya. Terkadang ketika kita memang berada di zona nyaman, kita akan luput dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, sehingga hal-hal kecil yang kemudian ini menumpuk akan membunuh atau akan merusak diri kita sendiri atau lingkungan kita. Seperti yang di kampung. Sebelum kita tutup nimbungnya, di kampung itu ada kampung kita nih. Mereka biasanya dapat air itu langsung dari bukit. Ya. Dan mereka jarang saya temukan mereka punya toran air atau punya simpanan air untuk sementara, karena bagaimana mau menyimpan air saja berlimpah kan. Ya. Suatu saat ada kerusakan di situ dan masyarakat kesusahan, padahal mereka dekat dengan sungai, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan hal tersebut. Ini bentuk bahwasanya zona nyaman yang betul-betul jadi juga musuh bagi kita, membuat terlena ya karena kita nyaman dengan alam kita ingin kayu kita tebang dan sebagainya, tapi kita lupa kayu yang ditebang itu butuh waktu yang sangat lama untuk ada kembali. Baik teman-teman, penonton setia halaman belakang, kembali tiba di penghujung acara. Obrolan santai lah ya. Santai benar-benar santai. Diskusi dan berbagi informasi, tidak bermaksud tadi menghakimi siapapun. Kita juga introspeksi diri dan kita juga berusaha mencari evaluasi diri kita. Iya, betul. Dan kita akan mulai dari diri kita sendiri, mulai melakukan yang terbaik buat diri kita dan lingkungan kita. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga bisa menjadi tontonan mengasihkan. Yang lagi nyantai sambil dengar podcast halaman belakang, entah cuci piring, cuci baju dan sebagainya. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.